Dari program Teater Pemberdayaan Kelola akan ada konser PRT, sebuah presentasi dari PRT Gunung Anyar Tambak di Surabaya, dan acara ini didukung oleh CNV Internasional, sebuah serikat buruh dari Belanda yang mendukung program Teater Pemberdayaan untuk memajukan keserikatan PRT di Indonesia. Ini adalah salah satu media untuk melakukan sosialisasi terhadap hak-hak PRT, sekaligus juga merupakan ajang pembelajaran bagi kawan-kawan serikat PRT untuk lebih belajar bagaimana mereka mengorganisir diri. Ini bukan performance oriented, tapi ini merupakan sebuah proses oriented. Jadi yang penting adalah proses latihan setiap periode itu. Selama 3 bulan dan itu 2 minggu sekali kami harus memberikan pelatihan tentang program teater bersama teman-teman PRT Serikat Tunas Bangsa di Surabaya. Teater salah satunya hal yang sangat tepat untuk melakukan hal kayak gini. Karena teater itu sendiri merepresentasikan kehidupan gitu, sehingga masalah pekerja rumah tangga seperti ini sangat bisa diangkat oleh teater. Media yang paling mudah untuk menyentuh masyarakat dan itu bersentuhan secara langsung dan tanpa harus ada kesan untuk menggurui ya melalui teater ini. Oleh karenanya kami akan mencoba untuk mengembangkan media-media seperti ini untuk proses advokasi kami. Dengan melakukan teater pemberdayaan, mereka akan berusaha menginternalisasi hak-hak mereka. Sehingga mereka akan bersama-sama dengan teman-teman yang kesadaran untuk melakukan proses-proses perjuangan hak-hak mereka. Kita mengadakan pertemuan sama teman-teman, dijelaskan teater itu apa, tujuannya apa, untuk apa gitu. Terus yang tertarik ikut, yang nggak tertarik kan nggak. Jadi kita nggak memaksa kamu harus begini, nggak. Kamu mau ikut. Nah itu mulainya ya teman-teman mau, oke. Yang sangat penting untuk mereka bahwa mereka berproses, bahwa mereka belajar nggak semua instan jadi, bahwa butuh persiapan, butuh stamina, butuh pertanggungjawaban dan hal-hal seperti itu. Kami tidak minta dikasihani. Kami hanya meminta apa yang seharusnya kami terima. Kalau PRT mau menuntut hak mereka atau mau buka dialog sama majikannya atau mau buka dialog sama DPRD-nya, harus berserikat dulu biar ada badan yang mewakili semuanya. Banyak para PRT yang dulunya tidak tergabung dalam serikat atau organisasi PRT Tunas Bangsa, karena ada teater pemberdayaan ini, mereka pada mau ikut. Nah dengan berorganisasi itu kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, kan bisa didengar semua orang. Selain itu penting bagi mereka untuk berorganisasi supaya mereka juga bisa saling menguatkan di antara mereka sendiri, mereka juga bisa saling belajar di antara mereka sendiri, termasuk nanti mereka juga bisa melakukan advokasi jika di antara teman mereka itu mengalami pelanggaran terhadap hak-hak pekerja rumah tangga. Ya, yang paling penting itu bahwa mereka itu punya kontrak tertulis. Dan di dalam kontrak itu ada tugas-tugas mereka, semacam job description. Kalau kita nggak ada sama sekali kontrak kerja yang tertulis, hanya lewat omongan saja. Awalnya saya cuma dibilang suruh ngomong anaknya ya, antar jemput sekolah. Tapi kenyataannya saya suruh masak, suruh ngurus rumah, sampai saya harus ngurus bebek sebanyak 300 lebih. Nah itu tanpa hitungan gaji yang jelas ya, tentunya seperti itu. Dapat jatah libur itu ya kalau hari Minggu, malam Minggu majikan saya pergi, tapi kadang saya diajak, jadi saya ngomong sambil diajak pergi. Jadi teater ini bisa untuk
bisalah mungkin cara kita untuk menyadarkan majikan bahwa PRT juga lo berhak untuk bersosialisasi, punya hak untuk libur, punya hak untuk keluar seperti itu. Nah, tapi di sini kita juga tidak mengganggu pekerjaannya di rumah itu. Hal itu kita arahkan, jangan sampai mereka menjelaskan ke majikan mereka itu menciptakan benturan, menciptakan konflik. Jangan sampai gara-gara mengikuti program ini mereka kemudian ada konflik dengan majikan, kemudian dipecat dan sebagainya. Itu tidak kita inginkan. Yang lebih kita inginkan adalah pengertian dari majikan. Pakai lipstikan segala, kamu mau godain suami saya? Punya, tapi saya nggak kayak gitu. Aduh, nyonya, kamu itu tahu nggak sih? Rumah itu harus diurus, jangan sampai ditinggal-tinggal kayak gitu. Pokoknya kamu nggak saya izinin, ngerti? Tapi saya minta izinnya. Bodoh amat, itu urusan kamu. Pokoknya kamu harus jaga rumah. Kalau selama ini dipandang sebelah mata, mereka akhirnya mampu menggali potensi apa yang mereka punyai dalam diri mereka, utamanya melalui media seni yaitu teater. Di sini diajarkan untuk berekspresi, kita nangis, sedih, teriak, bebas. Pokoknya serasa kita juga punya hak untuk bebas lah gitu. Kita berekspresi, punya banyak teman. Terus habis gitu jadi tahu gimana teater itu. Kita dikasih ilmu yang kita nggak ngerti cara berakting, cara mengekspresikan muka yang sedih, nangis, senang. Kita semua jadi tahu. Dulu sih aku nggak berani tampil di mana, nggak berani. Sekarang jadi berani. Susahnya ya susah untuk disiplin, susah untuk bertemu semuanya datang gitu. Itu yang susah. Banyak yang ikut itu, ngapain dapat uang apa enggak gitu. PRT, mari berjuang, tegakkan suara PRT. Ku yakin kalau berjuang kita pasti menang. PRT, PRT, PRT. Yeah! Memang sangat sulit ya untuk mengganti nama pembantu sebagai pekerja. Karena mungkin pandangan orang itu kalau pembantu itu jadi pekerja, kita harus membayar mahal. Mungkin seperti itu. Kenapa saya sendiri pengen disebut pekerja? Karena keadaan saya itu bekerja bukan membantu gitu. Harapannya pekerja rumah tangga nanti bisa mendapatkan hak-haknya layaknya pekerja yang lainnya. Juga mendapatkan perlindungan yang maksimal dari pemerintah, diakui pekerjaannya sebagai pekerja. Saya ingin setelah ini mereka sadar dan kemudian mereka lebih punya pandangan yang luas terhadap seni, mereka punya pandangan yang luas terhadap hak mereka. Itu yang mungkin yang pokok paling penting dalam teater pemberdayaan itu, mereka bisa terlatih melakukan negosiasi dengan majikan, berkomunikasi dengan majikan dengan baik. Mudah-mudahan antara majikan dan PRT ada kerjasama yang baik, ada keterbukaan sehingga PRT itu mendapat tempat di keluarga. Jadi jangan dia hanya kita peras untuk tenaganya, tapi dia juga biar dia bisa mengembangkan dirinya juga, ya masalah pendidikannya, masalah keterampilannya, ya perlu juga diberi kebebasan dan diberi kesempatan. Saya pengen setelah saya kan tidak selamanya jadi PRT, saya pengennya jadi pengusaha. Saya rasa ini suatu langkah yang sangat signifikan, bagus untuk perjuangan suara para pekerja rumah tangga. Ini merupakan satu semangat baru mengangkat derajat para pembantu rumah tangga yang selama ini termarginalkan, terpinggirkan, seolah-olah tidak mendapat perhatian sama sekali, baik individu sebagai PRT maupun hubungan baik dengan majikan. Inilah kerjasama, suatu sinergi yang baik antara lembaga maupun masyarakat, sehingga dengan sinergi ini nanti adalah akan mewujudkan suatu keinginan kita bersama, tentunya adalah kesejahteraan terhadap masyarakat.
ya kita jadi tahu lah bahwa PRT juga nggak cuma harus ngepel, nyuci, kita juga butuh berekspresi gitu.